Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Moving wherever you go, I won't be far to follow. I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you're never, ever, ever getting rid of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nasyara Al-Fatihah dari kelompok 9 dengan NIM 202201052. Baik, berdiri saya di sini akan mempresentasikan mengenai pencatatan transaksi mata uang asing, nilai tukar, dan standar akuntansi keuangan. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada materi berikutnya ialah apakah itu transaksi mata uang asing. Yang kita ketahui mata uang asing di sini itu biasanya bersangkut paut dengan kurs atau internasional. Dan bisa kita lihat di mana pertukaran uang mata asing ini ialah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya atau dengan negara lainnya yang umumnya terjadi dalam konteks perdagangan internasional, dan nilai tukar atau yang biasa kita kenal dengan kata kurs antara dua mata uang yang berbeda menentukan jumlah yang harus dibayar dalam mata uang lokal untuk mendapatkan mata uang asing tersebut. Baik, pada nilai tukar di sini maksud dari nilai tukar atau yang biasa kita kenal dengan kurs adalah suatu harga yang mata uangnya dibandingkan dengan mata uang lain atau mata uang dari negara lainnya yang ingin kita tukar. Nah, ada dua jenis nilai tukar, yang dimana adalah nilai tukar kurs nominal, yang dimana kurs nominal ini menunjukkan nilai tukar saat ini atau yang positionnya pada saat ini, dan kurs real. Maksud dari kurs real di sini adalah disesuaikan dengan inflasi dan memberikan gambaran daya lebih relatif dan antara dua mata uang dari antar negara yang akan kita tukar. Baik, berikutnya ialah ada berbagai definisi dan jenis tukar dari nilai mata uang asing yang akan kita tukar, kurs. Nah, di sini ialah definisinya yang pertama terdapat rasio, yang dimana rasio di sini dari antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Kedua, itu bisa mempengaruhi biaya transaksi internasional karena kita tahu bahwa apapun yang kita ingin tukar, misalnya dari Indonesia tukar ke negara lain, contohnya US, pasti mempengaruhi biaya transaksi internasional karena dia lebih rendah dari internasional. Jenis nilai tukar menambah. Maksud dari nilai tukar menambah di sini itu ditentukan oleh pasar. Jadi sudah ditentukan dari kurs. Dan yang kedua adalah nilai tukar tetap yang ditetapkan oleh pemerintah atau sudah ditetapkan dari dalam negara sendiri. Dan yang berikutnya ialah terdapat pencatatan transaksi mata uang asing. Yang dimana pencatatan transaksi mata uang asing di sini itu kita melibatkan perlakuan terhadap selisih kurs yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar, yang dimana PSK nomor 10 sekarang PSAK 221 mengatur bagaimana transaksi dalam mata uang asing dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan tak hanya itu, selisih kurs yang dihasilkan diakui terpisah dari laba atau rugi operasional untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna laporan keuangan. Baik, pada next berikutnya di sini kita akan membahas tentang fluktuasi. Yang dimana kita ketahui bahwa suatu fluktuasi, apabila terjadi fluktuasi di negara kita, pasti adanya perubahan atau terjadinya penurunan dalam waktu tertentu yang misalnya merujuk pada naik turunnya harga barang atau jasa di pasar. Dan ini pun berlaku pada nilai kurs, bahwa nilai mata uang itu akan bisa naik ataupun turun dalam waktu sewaktu-waktu. Dan fluktuasi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktornya salah satunya adalah pemerintahan dan penawaran, dan adapun kebijakan pemerintahan serta kondisi ekonomi global. Jadi kurs akan naik apabila melihat dari banyaknya permintaan atau penawaran, dan kurs akan mulai menurunkan melihat dari serta kondisi ekonomi global ataupun kebijakan pemerintah. Dan tak hanya itu, dalam konteks ekonomi, fluktuasi menunjukkan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi nilai mata uang asing dari pasar secara keseluruhan.
dan kita bisa membedakannya menjadi angka pendek dan jangka panjang tergantung pada durasi perubahan harga tersebut. Next, di contoh soal. Contoh soal yang kita bisa lihat dari perusahaan PT ABC melakukan transaksi pembelian barang dari luar negeri senilai $10 US pada tanggal 1 Januari dengan nilai tukar sebesar 14.000 per dolar. Namun saat pembayaran dilakukan pada tanggal 15 Januari, nilai tukar berubah menjadi 15.000 per dolar. Hitunglah selisih kurs yang terjadi. Apabila kita menemukan suatu kasus seperti itu, kita bisa melihat dari kita harus menghitung dulu dari dolar ke rupiah. Jadi cara menghitungnya adalah biaya dalam rupiah pada tanggal 1 Januari tadi terdapat 10.000 US dollar dikali 14.000 rupiah dan hasilnya adalah 140 juta rupiah. Sedangkan yang kedua itu apabila kita ingin mengetahui perhitungan biaya pembayaran akhir, kita harus melihat dari rupiah masuk ke dalam pembayaran akhir. Jadi caranya biaya dalam rupiah pada tanggal 15 Januari terdapat tadi 10.000 US dollar dikali 15.000 rupiah US dollar, hasilnya adalah 150 juta rupiah. Sedangkan apabila kita ingin mengetahui selisih kurs dari dolar ke rupiah ialah 150 juta dikurang 140 juta, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Kesimpulannya adalah PT ABC mengalami kerugian selisih kurs sebesar 10 juta akibat perubahan nilai tukar antara tanggal pembelian dan pembayaran. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Ya, kami persilakan kepada Mbak Putri Haryani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mencatat transaksi keuangan mata uang asing. Baik, pertanyaannya ialah bagaimana cara mencatat keuangan dalam mata uang asing. Nah, adapun caranya dalam mencatat transaksi mata uang asing dalam akuntansinya ialah dapat menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi seperti tadi contohnya, dan berikut bisa kita lihat cara transaksi dalam mata uang fungsional, artinya kita harus mengetahui dalam rupiahnya, lalu kita melihat nilai kursnya berapa yang sebelum kita ubah ke rupiahnya, lalu kita catat setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi. Mungkin segitu saja yang bisa saya jabarkan dari pertanyaannya Mbak Putri. Bagaimana dengan Mbak Putri? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus. Baik, makasih atas pengajuannya. Adapun kesimpulan terakhir dari kelompok saya ialah pencatatan transaksi mata uang sangatlah penting dalam akuntansi keuangan karena dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan termasuk bagian penjualan, pembelian, utang dan piutang. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan selisih kurs yang harus dicatat terpisah sesuai peraturan PSAK nomor 10, dan tak hanya itu, perusahaan dapat mengelola risiko terkait transaksi mata uang asing secara efektif dan memastikan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.